Tak kenal maka tak sayang. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wedi Sahirul Alim, guru prakarya dan kewirausahaan SMA dan SMP Islam Sunan Bonang, Kedungdowo, Arjasa, Situbondo. Calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Situbondo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan modul 1.2 mulai dari diri, yaitu trapesium usia, refleksi, nilai dan peran guru penggerak. Inilah trapesium usia saya, usia aktif kerja dari titik 0 sampai usia sekarang 29 tahun. Pada trapesium usia, persiapan rancangan menggambarkan tentang hal kejadian positif ataupun negatif yang pernah dilalui oleh setiap manusia. Kejadian positif yang dialami oleh pribadi saya yaitu pada saat usia saya 17 tahun, kelas 12 di bangku SMA, saya membantu teman yang tidak mampu dari segi pembiayaan melanjutkan pendidikan kuliah. Saya mencari informasi beasiswa kuliah melalui bimbingan konseling atau BK sekolah. Dengan melalui banyak konsultasi, akhirnya saya menyampaikan dan membantu mengurusi bantuan kuliah teman saya. Tetapi dari hal itu, saya baru sadar bahwa saya harus juga mengajukan beasiswa kuliah dalam hal itu, yaitu bidik misi. Akhirnya saya dan teman saya mengajukannya. Alhamdulillah lulus tahap 1 berkas dan langsung wawancara berkas ke kampus tujuan, yaitu Politeknik Negeri Jember. Dari tahapan 2 inilah penentu kelulusan beasiswa saya. Dan akhirnya saya lulus tahap 2 atau akhir dari rangkaian pengajuan beasiswa. Kelanjutan dari kejadian positif. Saat pengumuman itu pun saya masih tidak percaya bahwa lulus. Berangkat dari keberanian dan percaya diri, akhirnya saya melanjutkan pendidikan diploma 3 jurusan teknologi pertanian jalur beasiswa bidik misi. Saya sangat bersyukur dan senang karena bisa kuliah tanpa bayar dan juga bisa lulus karena tidak semua orang bisa lancar lulus pada tahapan ini. Selanjutnya, kejadian negatif yang dialami diri saya. Kejadian itu bermula pada saat saya usia 12 tahun di bangku kelas 6 sekolah dasar. Mungkin di alam dan zaman itu, melanjutkan pendidikan ke sekolah negeri adalah harapan anak, harapan orang tua, dan harapan guru kelas. Di saat itu teman-teman satu kelas berbincang-bincang seputar melanjutkan sekolah seusai SD. Banyak teman-teman mengarah pada pilihan sekolah negeri. Akhirnya saya dengan lantang percaya diri memilih swasta dengan tujuan meringankan beban orang tua dan transportasi karena lebih murah dan dekat rumah, serta sekolah berbasis pendidikan pesantren. Pilihan itu adalah SMP Islam Sunan Bonang. Semenjak itulah saya dikucilkan oleh teman-teman saya, juga termasuk guru kelas saya. Katanya kalau sekolah swasta tidak bisa jadi apa-apa dan sulit bekerja. Ketakutan itu menjadi momok kuat di dalam pikiran saya, karena di dalamnya juga ada guru saya yang mengucilkan saya melanjutkan ke sekolah swasta. Akhirnya pikiran takut itu sering muncul dan menjadi saya tidak betah di akhir-akhir kelas 6 SD. Pada diri saya saat itu membawa dampak kurang percaya diri untuk melanjutkan pendidikan di sekolah swasta. Selanjutnya, lantas siapa saja yang terlibat dalam sisi peristiwa positif dan sisi peristiwa negatif? Poin pertama, peristiwa positif. Yang terlibat pertama, kepala sekolah. Kedua, guru dan wali kelas. Ketiga, kepala bimbingan konseling dan staf bimbingan konseling. Yang keempat, teman sejawat. Dan yang kelima, support system orang tua. Kemudian yang kedua, peristiwa negatif yang terlibat di dalamnya. Yang pertama ada teman sejawat, yang kedua guru kelas, dan yang ketiga support system orang tua.
Selanjutnya, dampak psikologis atau emosional pada diri saya. Yang pertama, kejadian positif psikologis atau emosi saya, senang, kemudian bangga, bersyukur. Kemudian dari kejadian negatif, sedih, kesal, dan kurang percaya diri. Akibat peristiwa sekolah, mulai dari kesulitan sampai pada keberhasilan. Peristiwa yang dirasakan saat masih di bangku sekolah mempengaruhi diri saya di masa sekarang terhadap hal kejadian yang berbeda, yaitu peristiwa positif dan peristiwa negatif. Dua hal peristiwa tersebut membawa kesulitan dan memberikan pengalaman berharga serta terkesan dalam perjalanan proses hidup saya. Peristiwa positif memberikan rasa percaya diri yang kuat untuk lulus dalam tes beasiswa bidik misi kuliah. Peristiwa negatif saya mendapatkan pengecualian dari teman-teman. Tetapi kedua peristiwa itu membuat diri saya berkarakter dan memiliki pola pikir yang kuat hingga mungkin menjadi inspirasi untuk menghadapi rintangan dan berusaha menjadi yang lebih baik. Dengan empati dan pengelolaan emosi, trapesium usia dan roda emosi Luttich. Pelajaran hidup penting tentang empati dan pengelolaan emosi menjadi guru kepada peserta didik dapat saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi Luttich. Saya mendapatkan pelajaran berapa pentingnya paham perasaan dan kebutuhan peserta didik pada berbagai tahapan perkembangan mereka dan bagaimana menghadapi macam emosi yang keluar dari dalam diri peserta didik. Pendidikan sangatlah berpengaruh besar terhadap berlangsungnya emosional dan pentingnya dalam memberikan kenyamanan berinteraksi, berekspresi, mengolah emosi dengan baik. Dengan empati, nilai-nilai guru dalam memimpin proses belajar mengajar. Saya sebagai guru meyakini dengan penuh kesadaran untuk menuliskan nilai-nilai di dalam pembelajaran, menjadi inspirasi bagi peserta didik dalam menciptakan proses belajar yang menghibur dan memiliki makna. Sebagai pendidik, diri ini harus berperan menjadi penyedia dan penghubung sekaligus menjadi pembimbing pembelajaran sehingga membentuk karakter peserta didik yang diimpikan. Pendidik juga harus menjadi percontohan yang mampu menunjukkan perilaku sesuai nilai dan norma dalam kehidupan anak. Selanjutnya, peran guru penggerak. Peran guru penggerak poin pertama yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, menjalin kolaborasi antar guru. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Di penghujung pemaparan ini, saya ucapkan terima kasih. Matur kasoon torjuken, matur sakalangkong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.